Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai regulasi pangan Amerika Serikat dengan judul FDA, Food and Drug Administration. Di sini kami beranggotakan Marsyanda, Halfili Smita, Dinda Putri Yairini Tinjak, dan Adinda Putri. Menurut pemerintah Amerika Serikat, definisi pangan adalah setiap zat yang bergizi yang dimakan atau diminum oleh manusia atau hewan atau diserap oleh tumbuhan untuk mempertahankan kehidupan atau pertumbuhannya. Adapun mekanisme regulasi pangan di Amerika Serikat yaitu prosedur pembuatan peraturan berdasarkan hukum Amerika Serikat, Executive Order atau pemerintah eksekutif I.O., memorandum yang dikeluarkan oleh Presiden, dan peraturan FDA sendiri. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, dengan mengeluarkan aturan yang diusulkan atau juga disebut dengan pemberitahuan pembuatan aturan yang diusulkan atau NPRM. Kedua, jika memerlukan informasi lebih lanjut atau belum memutuskan detail jalur regulasi, maka dikeluarkan pemerintahan komentar atau pemberitahuan sebelumnya tentang usulan pembuatan aturan. Ketiga, setelah mengeluarkan aturan yang diusulkan dan menerima serta meninjau komentar publik, kemudian diputuskan apakah tindakan lebih lanjut diperlukan. Keempat, persyaratan regulasi ini atau bagian kodifikasi dari aturan final juga diterbitkan di bawah judul 21 Kode Peraturan Federal. Kelima, setelah menyelesaikan aturan yang diusulkan atau final, tetapi sebelum dipublikasikan di Federal Register, aturan tersebut dapat ditinjau oleh bagian lain dari pemerintah federal. Keenam, jika aturan yang diusulkan atau final dianggap signifikan, sesuai dengan perintah eksekutif 12866, Kantor Urusan Informasi dan Peraturan OMB (Office of Management and Budget) harus meninjaunya dengan mengoordinasikan tinjauan dengan agen federal lainnya yang memiliki kepentingan dalam masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran dan fungsi FDA pada perdagangan pangan di Amerika Serikat. Yang pertama, untuk memfasilitasi perdagangan pangan antara Amerika Serikat dengan negara lain. Salah satu program yang dibuat FDA adalah dengan menerbitkan sertifikat ekspor. Sertifikat ekspor akan menjadi syarat bagi para eksportir untuk dapat mengimpor produk mereka ke negara lain. Para eksportir dapat menerima sertifikat tersebut jika produk yang diekspor telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, melaksanakan sistem kontrol produk pangan. Setiap produk pangan yang diimpor dari luar negeri ke Amerika Serikat akan dikontrol oleh FDA terkait kualitas dan keamanan pangan dari produk tersebut. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap tempat asal produk tersebut. Yang ketiga, menjalin relasi dan kerjasama. FDA bertanggung jawab untuk menjalin relasi dengan US Customs and Border Protection, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Layanan Pertanian Luar Negeri, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, serta pemerintahan dari negara pengekspor itu sendiri. Yang keempat, melakukan program sosialisasi. Program tersebut dilakukan dengan menjangkau negara-negara asing terkait persyaratan keamanan pangan yang diterapkan oleh FDA. Program ini dapat dilakukan dengan pertemuan dengan kedutaan besar, konferensi video regional yang dibantu oleh Bank Dunia, ataupun melalui sesi tanya-jawab di World Trade Organization di Jenewa. Yang terakhir, memastikan produk pangan aman dan bebas dari cemaran. Produk pangan yang diperdagangkan antara Amerika Serikat dengan negara lain harus dipastikan aman dan bebas dari cemaran yang dapat membahayakan sesuai dengan standar yang telah FDA terapkan. Sejarah Food and Drug Administration atau latar belakang Food and Drug Administration. Latar belakang ini diawali pada tahun 1796, di mana upaya pertama untuk mengatur keamanan obat di Amerika Serikat datang setelah penemuan Dr. Edward Jenner tentang vaksin cacar di tahun 1796. Di tahun 1813, Kongres mengesahkan undang-undang vaksin yang membebankan agen federal dengan memastikan kemurnian vaksin cacar dan mendistribusikannya kepada orang-orang. 7 tahun kemudian, wabah cacar di North Carolina karena pasokan vaksin yang tercemar menyebabkan pencabutan undang-undang. Di tahun 1820, sekelompok dokter yang berkepentingan mendirikan Amerika Serikat Pharmacopeia. Organisasi nirlaba masih beroperasi.
Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan undang-undang yang disahkan di tingkat federal yang akan membuat produsen obat bertanggung jawab atas kemurnian dan kemanjuran produk mereka. Dilanjutkan, pada tahun 1880, pemerintah federal membentuk tugas untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan tercemar. Di tahun 1883, ilmuwan dan aktivis sosial Harry Wiley diangkat sebagai kepala ahli kimia di divisi kimia USDA, di mana ia memimpin penyelidikan memuncak dalam laporan 10 bagian ekstensif yang disebut makanan dan makanan adonan atau Food and Food Adulteries. Dan pada tahun 1887 sampai 1902 menerbitkan 10 bagian seri yang berjudul Food and Food Adulteries. Struktur organisasi FDA. FDA adalah badan di dalam Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dan terdiri dari 9 organisasi tingkat pusat dan 13 kantor pusat. Di bawah ini berisi tautan kebagan organisasi ikhtisar FDA diikuti oleh tautan untuk setiap organisasi ke tingkat pusat. Pertama, Pusat FDA. Kedua, Pusat Evaluasi dan Penelitian Biologi. Ketiga, Pusat Perangkat dan Kesehatan Radiologi. Keempat, Pusat Evaluasi dan Penelitian Obat. Kelima, Pusat Keamanan Pangan dan Nutrisi Terapan. Keenam, Pusat Produk Tembakau. Ketujuh, Pusat Kedokteran Hewan. Kedelapan, Pusat Penelitian Toksikologi Nasional. Kesembilan, Kantor Urusan Regulasi. Dan kesepuluh, Kantor Operasi. Food and Drug Administration khusus di bidang pangan. Yang pertama, FDA ikut bekerja sama dalam memastikan produk atau tanaman pangan yang melalui proses rekayasa genetika atau GMO, Genetic Modified Organism. Yang kedua, FDA ikut bergabung dalam memperhatikan keamanan pangan dengan era baru keamanan pangan yang lebih cerdas. Untuk mengimbangi evolusi ini, FDA mengambil pendekatan baru terhadap keamanan pangan dengan memanfaatkan teknologi dan alat lain untuk menciptakan sistem pangan yang lebih aman dan lebih digital. Yang ketiga, FDA ikut dalam bertanggung jawab atas regulasi keamanan pangan di Meksiko, Komisi Federal untuk Perlindungan dari Risiko Sanitasi, dan Layanan Nasional Kesehatan, Keamanan, dan Kualitas Pertanian. Yang keempat, FDA juga ikut bekerja sama untuk menerapkan cara-cara inovatif untuk meningkatkan perlindungan keamanan pangan. Yang kelima, FDA juga ikut dalam memperbaharui label fakta gizi pada makanan dan minuman dalam kemasan. Aktivitas inti dari FDA, Food and Drug Administration bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan memastikan keamanan, kemanjuran, dan keamanan obat-obatan bagi manusia dan hewan, produk biologi dan perangkat medis, dan dengan memastikan keamanan dan pasokan makanan, kosmetik, dan produk di negara kita yang memancarkan radiasi. Sejak tahun 2011, FDA menyatukan keahlian di bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, dan sains untuk mengordinasikan upayanya untuk menemukan, menghentikan, dan mencegah wabah penyakit bawaan makanan yang bekerja sama dengan CORE. Prosedur dan persyaratan yang diperlukan oleh produsen pangan asal Indonesia untuk dapat menjual produknya dan memenuhi persyaratan FDA. Adapun persyaratannya, yang pertama, harus memenuhi hukum dan peraturan yang sama dengan barang domestik. Yang kedua, makanan impor harus murni, sehat, dan aman. Yang ketiga, produk yang diatur FDA harus diperiksa saat ditawarkan sebelum diimpor ke Amerika. Yang keempat, produk dapat ditolak masuk jika dari pemeriksaan telah melanggar persyaratan FDA. Yang kelima, beberapa produk tunduk pada persyaratan sertifikasi atau pengujian karena riwayat pelanggaran di masa lalu. Adapun prosedurnya, yang pertama, pendaftaran pabrik. Harus melakukan pendaftaran pabrik ke US FDA, di mana penyalur harus memastikan bahwa produk yang diperdagangkan tersebut sudah terdaftar dan sekaligus sudah diproduksi oleh FDA. Yang kedua, waktu pendaftaran. Sudah harus mendaftar paling lama 10 hari sejak pertama kali memproduksi. Yang ketiga, mendaftar. Untuk mendaftarkan ke FDA, pabrik pengolahan mengisi secara lengkap kemudian mengirimkan formulir khusus yang disediakan oleh FDA untuk setiap lokasi pabrik yang dimilikinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari outbreaks, recalls, dan emergencies.
Outbreaks atau yang dikenal juga dengan kejadian luar biasa adalah kejadian di mana 2 orang atau lebih mengalami gejala keracunan yang sama setelah mengonsumsi makanan yang sama. Ketika outbreak telah terdeteksi, maka harus dilakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk mengetahui penyebab terjadinya, sehingga dapat mengambil tindakan agar mencegah lebih banyaknya korban. Recost of food atau penarikan makanan adalah situasi di mana produsen pangan harus menarik produk dari pasaran karena adanya suatu permasalahan seperti keracunan. Pemberitahuan untuk dilakukannya penarikan umumnya ditetapkan oleh lembaga pemerintahan seperti FDA atau BPOM. Produk pangan yang ditarik kemungkinan disebabkan adanya penemuan organisme, benda asing ataupun pemicu alergi yang tidak tertera pada label produk. Emergency food atau keadaan darurat pangan adalah kondisi di mana suatu daerah mengalami kekurangan pasokan bahan pangan pokok yang disebabkan oleh bencana. Ketika hal itu terjadi, sumber daya yang dimiliki daerah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Jika tidak segera dilakukan tindakan yang tepat, maka sebagian dari penduduknya akan mengalami kelaparan atau kekurangan gizi sehingga rentan akan penyakit.